Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Selain itu, teori Erik Erikson juga membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya yang dianggap lebih realistis. You talk about young adulthood, and here is where you're introducing some more interesting mechanisms, intimacy versus isolation. Erik Hamburger Erikson atau yang lebih dikenal Erik Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di selatan Jerman. Ia dibesarkan oleh ibu dan ayah tirinya namun tidak tahu siapa ayah kandungnya. Saat remaja, Erikson berkelana menjadi seniman dan penyair. Tetapi setelah 7 tahun mengembara, ia menerima surat dari Peter Bloss untuk mengajar anak-anak di sekolah baru di Wina. Pendiri sekolah ini adalah Anna Freud yang merupakan putri dari Sigmund Freud. Anna Freud juga menjadi psikoanalisisnya. Selama di Wina, Erikson bertemu dan menikah dengan Joan Sersen pada tahun 1950 yang adalah seorang penari, seniman, dan guru kelahiran Kanada. Setelah menikah, Erikson memiliki 4 orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Kay, John, dan Neil, serta anak perempuan yang bernama Sue. Neil, anak laki-laki Erikson, lahir dengan sindrom Down, yaitu kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Sehingga Erikson merasa tidak mampu mengasuh Neil dengan baik. Ia kemudian menempatkan Neil di institusi dan memberitahu anaknya lain bahwa Neil telah meninggal. Tetapi akhirnya Erikson memberitahu anak laki-laki sulungnya, Kay, mengenai kebenarannya. Tapi terus membohongi 2 anaknya lain, John dan Sue. Dengan membohongi anak-anaknya, Erikson melanggar kedua prinsipnya. Yang pertama, jangan berbohong pada orang-orang yang kau sayangi. Dan yang kedua, jangan mengadu domba anggota keluarga. Ketika Neil meninggal di usia 20 tahun, Erikson yang berada di Eropa menghubungi Sue dan John untuk menangani semua urusan pemakaman saudara yang bahkan tidak pernah mereka ketahui dan baru saja ketahui keberadaannya. Pada tahun 1993 inilah ia mengubah namanya dari Hamburger menjadi Erikson. Hal ini menjadi titik balik krusial dalam hidupnya, karena hal ini mengartikan penarikan dirinya dari identitas orang Yahudi. Di Amerika Serikat, Erikson menetap di Boston dan tanpa gelar apapun bekerja di Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, dan Harvard Psychological Clinic. Di tahun 1936, Erikson mengambil pekerjaan di Yale. Setelah 2,5 tahun, ia pindah ke University of California di Berkeley. Kemudian tinggal dengan orang-orang Yurok di California Utara dan pengalaman antropologi kultur melengkapi konsep kemanusiaannya. Pada tahun 1949, Erikson tidak mau menandatangani Sumpah Kesetiaan Amerika Serikat. Ia kemudian meninggalkan California dan kembali ke Massachusetts. Selama di California itu, Erikson mengembangkan teori kepribadian yang terpisah namun tidak bertentangan dengan teori Freud. Di tahun 1950, Erikson mempublikasikan bukunya berjudul Childhood and Society yang menjadi sebuah karya klasik dan memberikan Erikson reputasi internasional sebagai pemikir imajinatif. Pada tahun 1960, Erikson kembali ke Harvard dan 10 tahun kemudian ia menjadi profesor di bidang perkembangan manusia. Pada 12 Mei 1904, Erikson meninggal dunia di usia 91 tahun. Menurut Freud, ego tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri. Ego harus meminjam energi dari id. Ego juga terus-menerus berusaha untuk memenuhi tuntutan dari superego. Freud juga percaya untuk orang-orang yang sehat secara psikologis, ego cukup mengembangkan kendali id, walaupun kendali tersebut masih lemah. Penekanan sebagian besar terhadap pada faktor biologis. Sedangkan kebalikannya, Erikson yakin bahwa ego merupakan kekuatan positif yang menciptakan jati diri, rasa saya.
Ego mendorong kita untuk beradaptasi dengan beragam konflik dan krisis dalam hidup dan menjaga kita agar tidak kehilangan individualitas pada masyarakat. Pada masa kanak-kanak, ego lemah, lentur, dan rapuh, namun mulai berbentuk dan memiliki kekuatan saat remaja. Penekanan sebagian besar terdapat pada faktor sosial dan sejarah. Erikson melihat ego sebagai agen pengatur setengah tidak sadar yang mempersatukan pengalaman-pengalaman sekarang dengan jati diri di masa lampau, dan juga dengan gambaran diri yang diharapkan, yang bertujuan untuk menciptakan jati diri seseorang. Erikson memperkenalkan 3 aspek ego yang saling berhubungan. Yang pertama, body ego atau ego tubuh, yang mengacu pada pengalaman-pengalaman dengan tubuh kita, yaitu individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain. Yang kedua ada ego ideal, yaitu mewakili gambaran yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dibandingkan dengan apa yang dicapai diri ideal. Ego ideal merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna, yaitu individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibanding dengan orang lain. Dan yang terakhir, ada ego identity atau ego identitas, yaitu gambaran yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dalam ragam peran sosial yang kita mainkan. Pengaruh masyarakat adalah pembentuk bagian terbesar ego, meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Erikson mengemukakan faktor yang mempengaruhi kepribadian yang berbeda dengan Freud. Meskipun Freud menyatakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh biologikal, Erikson memandang kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan historikal. Erikson menyatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh individu adalah ego yang muncul bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya. Anak yang diasuh dalam budaya masyarakat berbeda cenderung akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan kebudayaan itu sendiri. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Urutan yang ditentukan secara genetik bagi perkembangan kepribadian manusia disebut Erikson sebagai prinsip epigenetik. Erikson percaya bahwa ego berkembang melalui beragam tahap kehidupan menurut prinsip epigenetik, istilah yang dipinjam dari embriologi. Perkembangan epigenetik menyiratkan pertumbuhan langkah demi langkah dari organ janin. Tahap perkembangan yang satu terbentuk dan dikembangkan atas perkembangan sebelumnya, tetapi tidak mengganti perkembangan di tahap sebelumnya. Dengan kata lain, setiap tahap ketika karakteristik-karakteristik baru muncul dibangun dari karakteristik yang sudah mendahulunya dan menjadi dasar bagi pembentukan yang akan muncul sesudahnya. Ego berkembang mengikuti prinsip epigenetik. Prinsip epigenetik dengan fisik anak-anak adalah dimulai dari merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Erikson menggambarkan prinsip epigenetik dengan mengatakan bahwa apapun yang tumbuh dari dasar tanah dan yang muncul dari permukaan tanah, tiap bagian memiliki waktu untuk pengaruh khusus, sampai semua bagian tumbuh untuk membentuk kebutuhan fungsi. Lebih ringkasnya, epigenesis berarti cara sebuah karakteristik berkembang di atas karakteristik lain dalam ruang dan waktu. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian musuh berjalan menurut 8 tahap perkembangan manusia dari lahir hingga meninggal. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Pertama, bayi dari 0 sampai 18 bulan, yang kedua anak-anak dari 2 sampai 3 tahun, yang ketiga usia prasekolah dari 3 sampai 5 tahun, lalu usia sekolah dari 6 sampai 11 tahun, usia remaja dari 12 sampai 18 tahun, awal dewasa 19 sampai 40 tahun, dewasa 40 sampai 60 tahun, dan manusia lanjut usia 60 tahun sampai seterusnya. Halo. Katanya sekarang mau kerja kelompok, gimana sih kok ngajar lagi? Waktunya tuh udah mepet. Terus saya kapan? Besok. Awas ya kalau misalnya ngajar lagi. Deadline-nya tuh sebentar lagi.
Pemahaman akan tahapan perkembangan psikoseksual Erikson membutuhkan pemahaman terhadap beberapa poin penting. Yang pertama, pertumbuhan terjadi berdasarkan prinsip epigenetik, yaitu tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu. Begitu pula dengan kepribadian. Dan yang kedua, dalam tiap tahap kehidupan terdapat interaksi berlawanan, yaitu antara elemen sintonik atau harmonis dan elemen distonik atau konflik. Yang ketiga, di tiap tahapan, konflik antara elemen distonik dan sistonik menghasilkan kualitas ego dan kekuatan ego yang Erikson sebut sebagai kekuatan dasar atau basic strength. Yang keempat, terlalu sedikitnya kekuatan pada satu tahap mengakibatkan patologi inti pada tahap tersebut. Yang kelima, walaupun Erikson mengacu pada kedelapan tahapannya sebagai tahapan psikososial, ia tidak pernah meninggalkan aspek biologis dalam perkembangan manusia. Yang keenam, peristiwa di tahapan sebelumnya tidak menyebabkan perkembangan kepribadian selanjutnya. Identitas ego dibentuk oleh keanekaragaman konflik dan kejadian masa lalu, masa kini, dan antisipasi masa depan. Yang ketujuh, perkembangan kepribadian ditandai oleh krisis identitas yang Erikson sebut sebagai titik balik, yaitu periode krusial akan meningkatnya kerapuhan dan memuncaknya potensi. Saya, Deriska Pratiwi dari kelompok 8 akan menjelaskan 8 tahapan psikososial menurut Erikson. Tahapan psikososial yang pertama menurut Erikson adalah masa bayi. Masa ini berlangsung pada usia dari 0 sampai 1,5 tahun. Seperti menurut Freud, masa ini ada di tahap oral yang berfokus pada mulut. Akan tetapi, tahapan yang dibuat Freud, dia mengadopsi fokus yang lebih luas dari oral Freud. Menurut Erikson, masa bayi adalah masa pembentukan di mana si bayi menerima bukan hanya dari mulut, tetapi juga dari organ lainnya seperti mata. Contohnya, bayi bisa menerima rangsangan visual. Pada masa ini, bayi belajar untuk mempercayai maupun tidak mempercayai dunia luar, keadaan yang memberikan harapan tidak nyata kepada si bayi. Masa bayi ditandai dengan gaya psikoseksual sensori oral. Tahapan sensori oral ini ditandai oleh dua gaya pembentukan, yaitu memperoleh dan menerima apa yang diberikan. Jadi bayi dapat memperoleh walaupun tanpa keberadaan orang lain, seperti mereka dapat memperoleh udara melalui paru-parunya, memperoleh data sensoris tanpa harus memanipulasi data tersebut. Untuk membuat orang lain memberi, mereka harus belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain. Hal inilah yang membangun krisis psikoseksual dasar di masa bayi yang dinamai dengan rasa percaya dasar atau trust dan rasa tidak percaya dasar yaitu mistrust. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila oralis pada bayi terpuaskan. Misalnya, untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman dan tepat waktu, serta dapat membuang kotoran dengan sepuasnya. Apabila si bayi menyelesaikan krisis ini dengan sukses, maka mereka akan memperoleh kekuatan dasar yang pertama, yaitu harapan. Harapan muncul dari konflik antara rasa percaya dan rasa tidak percaya dasar. Tanpa hubungan antitesis antara rasa percaya dan rasa tidak percaya dasar ini, manusia tidak bisa mengembangkan harapan. Apabila bayi tidak mengembangkan harapan yang cukup pada masa ini, maka mereka akan menampilkan antitesis atau lawan dari harapan, yaitu pendidikan diri dari dunia luar. Jika sedikit harapan yang diterima, akan memulai perjalanan menuju gangguan psikologis yang serius. Tahapan psikososial yang kedua adalah masa kanak-kanak awal. Periode ini sama dengan tahap anal Freud yang berlangsung pada usia 12-18 bulan hingga usia 3 tahun. Erikson beranggapan bahwa anak-anak mendapat kesenangan bukan hanya karena menguasai otot sirkular yang berkontraksi, namun juga menguasai fungsi-fungsi tubuh lainnya seperti buang air kecil, jalan, memegang, dan seterusnya. Gaya psikoseksual pada masa ini adalah gaya otot ureteral anal. Pada masa ini, anak belajar untuk mengendalikan tubuh mereka, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan pergerakan. Misalnya, waktu untuk pelatihan menggunakan toilet atau toilet training, berlari, belajar berlari, belajar berjalan, belajar memeluk orang tua, berpegangan pada mainan, atau objek yang lainnya. Dengan aktivitas-aktivitas ini, anak-anak menunjukkan kecenderungan menjadi keras kepala, melakukan sesuatu dengan kehendak mereka sendiri. Nah, masa kanak-kanak awal ini adalah masa kontradiksi, masa di mana anak-anak mengalami pemberontakan sekaligus kepatuhan yang lembut.
masa kerjasama yang penuh cinta, dan penolakan yang penuh kebencian, sehingga memicu krisis psikososial utama yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi, di pihak lain, dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi. Sekaligus itu dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu tersebut. Bila anak-anak tidak mengembangkan rasa percaya dasar selama masa bayi, maka usaha mereka untuk mengendalikan organ anal, uretral, dan otot selama masa kanak-kanak awal akan diakhiri dengan rasa malu dan ragu, dan kemudian membangun krisis psikososial yang serius. Lalu, kekuatan dasar pada masa kanak-kanak awal ini adalah keinginan atau kemauan, yaitu kemampuan anak-anak untuk membuat pilihan-pilihan bebas, memutuskan, melatih mengendalikan diri, dan bertindak yang terus meningkat. Selanjutnya, tahapan psikososial yang ketiga menurut Erikson yaitu usia bermain. Tahap ini meliputi waktu yang sama dengan fase palik menurut Freud, yaitu sekitar usia 3 sampai 5 tahun. Pada masa ini, anak-anak mengembangkan inisiatif ketika mencoba berbagai hal baru dan tidak diliputi rasa bersalah. Di masa ini juga, anak-anak usia prasekolah mengembangkan daya gerak, keterampilan berbicara, keingintahuan, imajinasi, dan kemampuan untuk menentukan tujuan. Gaya psikoseksual utama pada masa ini adalah lokomotor genital. Seorang anak mungkin ketika bermain dan memerankan peran sebagai ayah, ibu, istri, dan suami, peran tersebut bukan merupakan ungkapan gaya genital dan merupakan ungkapan perkembangan kemampuan lokomotor. Ketertarikan anak-anak pada tahap ini akan aktivitas genital juga dibarengi dengan perkembangan daya gerak mereka. Mereka dengan mudahnya melakukan aktivitas seperti berlari, lompat, dan lainnya yang pada tahap sebelumnya belum bisa mereka lakukan. Selain aktivitas genital dan daya gerak, pada masa ini anak-anak juga mengalami perkembangan imajinasi yang menuju ke arah inisiatif berpikir. Banyak hal-hal dalam imajinasi mereka yang ingin dilakukan, seperti menikahi ayahnya atau menikahi ibunya. Akibat dari tujuan yang tabu dan terhambat ini, timbullah rasa bersalah. Lalu, terdapat konflik antara inisiatif dan rasa bersalah tersebut. Itu merupakan krisis psikososial utama pada tahap ini. Perbandingan antara inisiatif dan rasa bersalah itu harus condong ke kualitas sintonik, tetapi inisiatif yang tak terkontrol dapat mengakibatkan kekacauan dan kurangnya prinsip moral pada anak-anak. Tujuan merupakan kekuatan dasar pada tahap ini. Banyak tujuan yang ingin dibayangkan dan ingin dicapai oleh anak-anak pada tahap ini. Apabila rasa bersalah lebih dominan, anak bisa menjadi terlalu terkekang, dan itu merupakan lawan dari tujuan. Usia bermain juga menjadi tahapan di mana anak-anak mulai mengembangkan penggunaan hati nurani dan label benar atau salah yang merupakan landasan moralitas bagi anak-anak. Tahapan psikososial yang keempat menurut Erikson adalah usia sekolah. Periode ini ada pada saat anak berusia sekolah usia 6 sampai 12 atau 13 tahun, yang pada teori Freud ada pada fase laten. Pada tahap ini, lingkungan sosial anak berkembang lebih luas, bukan sekedar lingkungan keluarga, melainkan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Anak mengembangkan kemampuan komunikasi dan sosial atau latensi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka dan kultur yang ada pada lingkungannya. Anak-anak juga mengembangkan keterampilan mereka seperti membaca, menulis, atau aktivitas lainnya yang sekiranya mereka rasa cocok dengan kultur yang ada di dalam lingkungan mereka. Meskipun tahapan ini ada pada periode usia sekolah, sekolah yang dimaksud bukan hanya sekolah formal, tetapi pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Krisis psikososial utama pada tahap ini adalah industri versus rasa rendah diri. Industri yang dimaksud adalah kemauan untuk tetap sibuk dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh sekolah dan lingkungan mereka. Mereka akan mendapat kepuasan hasil kerja yang mereka capai. Namun, apabila hasil kerja yang dicapai tidak baik, mereka akan mengalami rasa rendah diri dan tidak kompeten di sekolah.
Erikson percaya bahwa manusia dapat mengatasi krisis yang mereka hadapi meskipun mengalami gagal pada tahapan sebelumnya. Jadi perbandingan antara industri dengan rasa rendah diri harus condong ke arah industri, tetapi rasa rendah diri tidak perlu dihindari. Rasa rendah diri bisa menjadi pendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik, tetapi juga rasa rendah diri yang berlebihan dapat menjadi penghambat produktivitas yang dapat dicapai oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori Erikson, mulai dari pubertas sampai dengan studi antropologis. Baik, saya akan memulai dari pubertas terlebih dahulu. Pubertas didefinisikan sebagai kematangan genital yang memainkan peran yang cukup kecil dalam konsep remaja. Untuk sebagian orang muda, kematangan genital tidak menampilkan krisis seksual. Akan tetapi, pubertas penting secara psikologis karena memicu pengharapan akan peran seksual di masa mendatang. Peran yang secara esensial sosial dan dapat dipenuhi hanya dengan perjuangan untuk mencapai ego identitas. Selanjutnya ada identitas versus kebingungan identitas. Dengan berkembang pubertas, remaja mencari peran baru untuk membantu mereka menemukan identitas seksual, ideologis, dan pekerjaan mereka. Menurut Erikson, identitas timbul dari dua sumber. Yang pertama, penegasan atau penyangkalan remaja akan identifikasi masa kanak-kanak, dan yang kedua, konteks sosial serta sejarah mereka yang mendukung konformitas pada standar tertentu. Identitas digambarkan baik dengan cara positif maupun negatif, sebagaimana remaja memutuskan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka yakini, sementara juga menemukan apa yang mereka tidak inginkan untuk menjadi dan apa yang mereka tidak percayai. Seringkali mereka harus menyangkal nilai-nilai orang tua mereka dan menolak nilai-nilai teman sekelompok yang membuat dilema dapat memuatkan kebingungan identitas mereka. Selanjutnya, kesetiaan atau kekuatan dasar remaja. Kekuatan dasar timbul dari krisis identitas remaja adalah kesetiaan atau keyakinan terhadap satu ideologi. Setelah mencapai standar internal, tingkah laku remaja tidak lagi membutuhkan bimbingan orang tua, namun memiliki rasa percaya diri dalam ideologi agama, politik, dan sosial mereka sendiri. Rasa percaya yang dipelajari saat bayi adalah dasar dari kesetiaan di masa remaja. Anak-anak muda harus belajar mempercayai orang lain sebelum mereka memiliki keyakinan akan pandangan mereka terhadap masa depan. Mereka harus mengembangkan harapan selama masa bayi dan mereka harus mengiringi harapan tersebut dengan kekuatan dasar lain, keinginan, tujuan, dan kompetensi. Tiap-tiap kekuatan dasar tersebut merupakan persyaratan bagi kesetiaan, sebagaimana kesetiaan esensial untuk mencapai kekuatan ego yang cukup. Selanjutnya ada dewasa muda. Setelah memperoleh rasa identitas, seorang remaja harus memperoleh kemampuan untuk melemburkan identitas tersebut dengan identitas orang lain, sampai mempertahankan rasa individualitas mereka. Dewasa muda dimulai sekitar umur 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Dimulai dengan adanya keintiman di awal tahapan dan perkembangan generatif di akhir. Untuk sebagian orang, tahapan ini cukup singkat, hanya bertahan mungkin selama beberapa tahun. Untuk yang lainnya, dewasa muda mungkin berlanjut selama beberapa dekade. Dewasa muda harus mengembangkan genitalitas yang matang, mengalami konflik antara keintiman dan keterasingan, serta memperoleh kekuatan dasar cinta. Selanjutnya ada genitalitas. Banyak dari aktivitas seksual selama masa remaja adalah ungkapan pencarian akan identitas, dan pada dasarnya harus disediakan oleh diri sendiri. Genitalitas sejati dapat berkembang hanya selama dewasa muda, ketika ia dibedakan dengan rasa percaya yang sama dan berbagi secara stabil. Kepuasan seksual dengan orang yang dicintai. Ia merupakan pencarian utama psikoseksual terhadap masa dewasa muda, dan hanya didapati dalam hubungan intim. Selanjutnya ada keintiman versus keterasingan. Dewasa muda ditandai dengan krisis psikososial, keintiman versus keterasingan. Keintiman adalah kemampuan untuk melemburkan identitas seseorang
dengan orang lain tanpa ketakutan akan kehilangan identitas tersebut. Karena keintiman hanya dapat dicapai ketika seseorang sudah membentuk ego yang stabil, maka perasaan tergila-gila akan seseorang yang bisa ditemui pada remaja, ditemui muda bukanlah keintiman yang sebenarnya. Orang yang tidak yakin akan identitas mereka sendiri bisa menarik diri dari keintiman psikososial atau dengan putus asa mencari keintiman melalui hubungan seksual yang tidak bermakna. Sedangkan keterasingan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengambil kesempatan dengan identitas seseorang dengan berbagai keintiman sejati. Seperti contoh, sebagai orang menjadi sukses secara finansial atau sosial, namun tetap menjadi rasa keterasingan karena mereka tidak mampu menerima tanggung jawab orang dewasa, seperti kerja produktif, proyeksi, dan cinta yang matang. Selanjutnya ada cinta kekuatan dasar dewasa muda. Cinta merupakan dasar dewasa muda yang mungkin dari krisis keintiman versus keterasingan. Erikson mendefinisikan cinta sebagai pengabdian matang yang mengatasi perbedaan antara pria dan wanita. Cinta yang matang berarti komitmen, hasrat seksual, kerjasama, persaingan, dan pertemanan. Ini adalah kekuatan dasar dewasa muda yang memungkinkan seseorang untuk berhasil melalui 2 tahapan perkembangan terakhir secara produktif. Selanjutnya ada dewasa. Masa dewasa yaitu masa di mana manusia mulai mengambil bagian dalam masyarakat. Untuk sebagian besar orang, dewasa muda adalah tahap perkembangan yang paling lama, yang menghabiskan waktu dari usia 31 tahun sampai dengan 60 tahun. Dan masa dewasa ditandai oleh gaya psikoseksual proaktivitas, krisis psikososial generativitas versus stagnasi dan kekuatan dasar rasa peduli. Ada prokreativitas. Dorongan ini adalah lawan dari insting binatang orang dewasa terhadap proyeksi dan merupakan perpanjangan dari genitalitas yang menandai masa dewasa muda. Proaktivitas tidak sekedar mengacu pada kontak genital dengan pasangan intim. Ia juga mencangkup tanggung jawab untuk mengasuh keturunan yang merupakan hasil kontak seksual ini. Idealnya, proyeksi datang dari keintiman yang matang dan cinta yang stabil selama tahapan sebelumnya. Kenyataan manusia mampu secara fisik untuk menghasilkan keturunan sebelum mereka siap secara psikologis untuk memikirkan kesejahteraan anak-anak mereka. Selanjutnya ada generativitas versus stagnasi. Kualitas hetonik masa dewasa adalah generativitas yang didefinisikan sebagai generasi akan keberadaan baru. Generativitas yang berurusan dengan penetapan dan membimbing generasi selanjutnya mencakup proyeksi anak, produksi bekerja, dan kreasi hal-hal serta gagasan-gagasan baru yang berkontribusi untuk membangun dunia lebih baik. Manusia memiliki kebutuhan bukan hanya untuk belajar, namun juga untuk memberikan petunjuk. Kebutuhan ini meluas bukan hanya pada anak sendiri, namun menjadi kepedulian altruistik akan anak-anak muda lain. Selanjutnya rasa peduli kebutuhan dasar dewasa. Erikson mendefinisikan rasa peduli sebagai komitmen meluas untuk merawat seseorang, produk dan gagasan seseorang yang harus dipedulikan sebagai kekuatan dasar dewasa. Rasa peduli timbul dari kekuatan dasar ego sebelumnya. Seseorang harus memiliki harapan, kemauan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, dan cinta untuk merawat orang-orang yang mereka sayangi. Rasa peduli bukanlah tugas atau kewajiban, namun dorongan alamiah yang muncul dari konflik antara generativitas, stagnasi, dan keterpakuan diri. Selanjutnya ada usia lanjut. Usia lanjut dimulai dari usia 60 tahun sampai dengan akhir kehidupan. Usia lanjut bukan berarti seorang sudah tidak menghasilkan generatif proyeksi dalam artian sempit menghasilkan anak mungkin sudah tidak lagi, namun orang dalam usia lanjut tetap bisa produktif dan kreatif dalam banyak cara lain, seperti para cucu mereka untuk mengisi waktu luang mereka. Usia lanjut dapat menjadi masa akan kesenangan, keriangan, dan bertanya-tanya, namun juga akan kepikunan, depresi, dan keputusan. Selanjutnya ada sensualitas tergeneralisasi. Tahapan sensualitas tergeneralisasi Erikson tidak berkata banyak mengenai gaya kehidupan psikoseksual ini, namun dapat disimpulkan seperti
memiliki arti pendapat kesenangan dalam ragam sensasi fisik yang berbeda, penglihatan, suara, rasa, bau, berpelukan, dan mungkin rangsangan genital. Sensualitas tergeneralisasi juga dapat mencakup apresiasi yang lebih besar akan gaya hidup tradisional dari lawan jenis. Pria dapat lebih menurut dan menerima tahapan kesenangan dalam hubungan non-seksual, termasuk mereka yang memiliki cucu dan cicit. Wanita menjadi semakin tertarik dan terlihat dalam politik, finansial, dan peristiwa dunia. Akan tetapi, sikap sensualitas tergeneralisasi bergantung pada kemampuan seseorang mempertahankan sesuatu yang mempertahankan integritas dalam wajah keputusan. Selanjutnya ada integritas versus keputusan. Di akhir kehidupan, kualitas distonik akan kemuliaan keputusan mungkin akan unggul, namun bagi orang-orang dengan ego identitas yang kuat dan telah mengalami keintiman serta merawat orang-orang dalam hal-hal lain, kualitas distonik integritas akan dominan. Selanjutnya ada kebijaksanaan atau kekuatan dasar usia lanjut. Erikson mendefinisikan kebijaksanaan sebagai kepedulian terdidik dan terpisah dengan kehidupan itu sendiri dalam menghadapi kematian itu sendiri. Manusia dengan kepedulian terpisah bukan berarti kurang memiliki kepedulian, melainkan mereka mempertahankan integritas mereka walaupun kemampuan fisik dan mentalnya menurun. Selanjutnya ada rangkuman siklus hidup dari Erikson. Dari ke-8 tahapan yang ditandai oleh gaya psikososial dan krisis psikososial. Krisis psikososial dipicu oleh konflik antara elemen sitonik yang dominan dengan elemen distonik antitesisnya. Tiap kekuatan dasar memiliki antipasti mendasari menjadi pantologi inti pada tahapan tersebut. Manusia memiliki radius hubungan signifikan yang selalu meningkat, dimulai dengan seorang yang keibuan di masa bayi dan diakhiri dengan identifikasi terhadap semua umat manusia selama masa-masa lanjut. Selanjutnya ada metode investigasi Erikson. Ia menggunakan metode analis, sejarah, sosiologis, dan klinis untuk mempelajari anak-anak, remaja, dewasa yang matang, dan orang usia lanjut. Selanjutnya ada studi antropologis. Pada tahun 1937, Erikson melakukan dharma wisata ke Indian Pine Ridge Reservation di South Dakota untuk meneliti penyebab apatis di kalangan anak-anak. Erikson melaporkan pelatihan awal Sios dari sudut pandang teori psikoseksual yang baru berkembang dan berkembangnya psikososial. Akan tetapi pada tahun 1937, bangsa Sios telah kehilangan identitas kelompok mereka sebagai pemburu dan mencoba setengah mati untuk hidup sebagai petani. Praktik pengusaha anak yang di masa lalu adalah melatih anak laki-laki menjadi pemburu dan perempuan untuk membantu serta menjadi ibu-ibu pemburu di masa mendatang. Tidak lagi cocok dengan masyarakat pertanian bangsa Europe. Oleh karena itu, kita memilih rasa nasionalisme yang tinggi dan tidak menyukai peperangan, mendapatkan dan mempertahankan perlengkapan serta pilihan dinilai tinggi oleh orang-orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian terkait teori-teori menurut Erikson. Sebelumnya, Erikson merupakan satu kontribusi utama dalam mengembangkan psikologi kepribadian. Ia memperluas perkembangan kepribadian hingga dewasa, berbeda seperti teori tikus yang lainnya. Peninggalan Erikson yang paling berpengaruh adalah teori perkembangannya pada tahapan remaja hingga usia lanjut. Ia merupakan salah satu teoritikus pertama yang menekankan periode kritis pada masa remaja dan konflik-konflik seputar pencarian identitas. Erikson memicu cukup banyak penelitian empiris, terutama pada remaja, dewasa muda, dan dewasa. Di sini saya akan membahas penelitian terakhirnya mengenai perkembangan dewasa pertengahan, khususnya tahapan generativitas. Yang pertama, generativitas dan parenting.
Erikson mendefinisikan generativitas sebagai generasi akan manusia baru sebagaimana produk dan gagasan baru. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini, anak-anak muda tidak hanya dibesarkan, tapi juga harus dibimbing dan diajarkan dengan pengetahuan baru agar menjadi generasi yang maju dari generasi sebelumnya. Nah, di sini McAdams dan koleganya menjadi figur utama dalam penelitian ini. Penelitian ini mengenai tentang generativitas dengan mengembangkan skala generativitas Loyola atau Loyola Generativity Scale atau LGS, bertujuan untuk mengukur aspek generativitas. Para peneliti menggunakan skala LGS ini untuk menyelidiki dampak generativitas orang tua pada perkembangan anaknya. Seharusnya, secara teori, orang tua yang memiliki rasa generativitas yang tinggi memberikan usaha dan rasa peduli yang besar dalam membesarkan anak sehingga menghasilkan keturunan yang baik dan bahagia. Dan setelah dites, hasilnya mendukung pernyataan umum tersebut, yaitu dengan memiliki generativitas yang tinggi itu mendukung untuk menjadikan orang tua yang efektif, dan anak-anak dengan orang tua yang memiliki generativitas akan memiliki orientasi masa depan yang lebih kuat. Yang kedua yaitu generativitas versus stagnasi. Erikson beranggapan jika seseorang yang memiliki generativitas tinggi akan memiliki stagnasi yang rendah, dan juga sebaliknya. Tetapi, akhir-akhir ini, para peneliti yaitu Van Hill dan kawan-kawan mempertanyakan seberapa berlawannya dua aspek perkembangan masa dewasa ini dan melakukan eksplorasi stagnasi serta generativitas sebagai konstruk yang mandiri. Satu alasan untuk pertukaran dari model Erikson ini yaitu adanya kemungkinan bahwa manusia menjadi generatif dan stagnan. Erikson membangun teorinya sebagian besar berdasarkan prinsip etika dan bukan data ilmiah. Ia mendatangi psikologi dari sudut pandang seni dan menyadari bahwa ia melihat dunia lebih dari mata seorang seniman daripada mata seorang ilmuwan. Ia pernah menulis bahwa ia tidak memiliki apapun untuk diberikan kecuali sebuah cara untuk melihat sesuatu. Buku-bukunya memang subjektif dan personal, ia tidak diragukan menambah daya tariknya. Meskipun demikian, teori Erikson harus dinilai dengan standar ilmu pengetahuan, bukan etika ataupun seni. Teori Erikson menjelaskan masalah-masalah dasar yang dihadapi orang ketika dia menjalani kehidupan. Namun, teorinya telah dikritik karena teori tersebut tidak menjelaskan bagaimana atau mengapa orang melangkah dari satu tahap ke tahap lain, dan karena itu pula teori itu sulit dipastikan melalui riset.